Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Selamat malam sahabat-sahabatku, sahabat tercinta Bio UFO dimanapun berada. Pada malam hari ini alhamdulillah saya diberikan kesehatan dan alhamdulillah juga bisa bertemu dengan Mbak Sandra ya, yang pada hari ini adalah seorang mahasiswi ya, yang lagi KKN di wilayah sini, dan saya akan bertanya-tanya sama Mbak Sandra karena Mbak Sandra ini punya kelebihan ya saudara. Mbak Sandra ini bisa melihat makhluk kasat mata yang memang tidak dimiliki oleh banyak orang ya. Dan sekarang sudah ada di depan saya Mbak Sandra ini lagi nyantai-nyantai duduk-duduk ya. Mari kita untuk tanya, mungkin banyak hal-hal yang memang bisa sahabat ketahui dan bisa dijadikan suatu edukasi atau contoh yang tentunya yang banyak manfaatnya. Assalamualaikum Mbak Sandra. Waalaikumsalam, Pak. Pas sendiri saja Mbak? Iya. Maaf ya kalau tadinya saya malam-malam ini mengganggu Mbak. Iya, Pak. Boleh saya duduk sini Mbak? Iya, silakan, Pak. Maaf saja ya. Ya begini ya Mbak Sandra ya. Kan sebelumnya saya sama Gus Idris kan diundang ya sama Mbak Sandra ya, itu yang bilang itu ya. Oh, ketuanya Bukan saya. oh Mas Wahyu. Mas Wahyu ya, mengundang busnya dan tim untuk datang ke tempat ini yang memang di situ banyak hal-hal yang kejanggalan istilahnya ya. Dan saya di sini akan bertanya sama Mbak, kan Mbak ini seorang indigo ya, yang memang bisa melihat makhluk-makhluk yang kasat mata. Nah, dan di sini Mbak ini kan bisa melihat itu, apakah semenjak dari kecil apa sekarang ini Mbak? Nah Mbak Sandra jadi bisa melihat itu memang udah dari kecil ya Mbak ya? Iya. Ya itu salah satu anugerah ya, yang memang diberikan enggak pada setiap orang. Dan Mbak Sandra di sini lagi melaksanakan tugas ya? Iya, tugas kuliah. Oh. Kak. Jadi yang ditugaskan dari sekolah itu berbentuk apa, misinya apa gitu Mbak Sandra? Berbentuk proposal penelitian seperti itu untuk kelangsungan studi saya untuk semester selanjutnya. Oh, gitu. Terus apa yang Mbak dapatkan ya dari tempat sini, atau apa yang akan dilakukan di tempat ini? Bentuk apa? Lebih penasaran sih, Pak ya. Dari segi tugas pasti sebuah proposal yang harus kita kerjakan, jadi sebuah karya ilmiah. Yang kedua juga dapat pengalaman langsung di mana langsung berbaur dengan makhluk-makhluk astral yang ada di sini, seperti itu. Sangat luar biasa ya. Ini Mbak Sandra ini bukan hanya beliau bisa bercampur baur, bergaul dengan sesama manusia, tapi ini adalah juga bisa berbaur, bercampur baur sama bangsa halus ya. Ini sangat luar Sebenarnya biasa. ya harus bisa, karena memang kan apa ya Pak, karena kita juga mendapatkan ini ada yang pertama saya juga menolak. Lama-lama karena memang ini sudah diberi, sudah pemberian, jadi ya lama-lama berbaur dengan yang seperti itu ya. Tidak apa-apa. Kita syukuri saja ya. Ya. Memang itu kelebihan buat Mbak Sandra, dan juga bisa dimanfaatkan untuk yang lebih bermanfaat lagi ya tentunya ya.
Dan Mas Sandra, terus di tempat ini apakah ada hal-hal yang memang aneh menurut Mas Sandra? Ada dari Menurut segi informasi ya dari Bapak Bahasa Halus gitu ya. dari pertama ke sini sudah banyak yang apa ya, makhluk-makhluk yang memang melihat lama-lama mereka berkomunikasi. Lalu banyak-banyak suara-suara yang minta tolong, ada bisikan-bisikan yang lain. Seperti itu. Terus apa yang dikatakan atau informasi ya dari para makhluk halus tentang merias ini? Untuk informasi lebih lanjut saya juga belum dapat karena kan masih baru juga di sini. Lebih tepatnya di sini tuh mereka hanya meminta kita untuk meninggalkan desa ini sebelum kita yang akan menjadi korban seperti itu. Wah, ini tantangan ya tentunya bagi Basandra dan teman-teman ya. Karena ini resikonya kalau gitu kayak korban gitu ya Basandra ya. Tetapi Basandra sendiri di sini akan nggak takut? Kalau untuk takut sendiri, karena saya sudah sering lihat, mungkin ada rasa takut hanya dari segi mungkin bentuknya yang mereka yang berbeda dari yang biasanya saya lihat di yang lain. Terus tujuannya mereka juga berbeda, energinya mereka juga pasti berbeda. Seperti itu. Tapi apakah ntar mempengaruhi juga sama teman-teman Basandra ya? Karena Mbak sering melihat kayak penampakan, terus juga sering berkomunikasi. Apakah mereka percaya akan hal itu? Kalau untuk percaya dan tidak percaya sih tergantung individualismenya sendiri. Kalau dari segi saya, selama mereka hanya datang biasa menyampaikan yang hanya perlu untuk saya tahu, ya sudah hanya saya yang tahu. Tapi jika mereka memberi imbauan yang memang harus saya keluar dari sini, yang itu berdampak pada teman-teman, baru saya juga memberikan. Jadi kalau memang itu tidak berdampak sama teman-teman, ya saya tidak akan berbicara sama mereka. Cukup saya tahu. Jadi Mbak ini condongnya untuk memberi informasi yang memang ada manfaatnya ya. Kalau memang untuk membuat nggak stabil, nggak Mbak katakan sama mereka ya. Iya. Oh iya. Jadi terus apakah dari pihak wilayah sini sudah mengizinkan kalau memang Mbak di sini laksanakan tugas itu Mbak? Dari pihak-pihak Dari yang pihak untuk Pak Kepala Ya, Desanya Kepala sih Desa. kita sudah mendapatkan izin. Tapi kalau untuk yang segi lainnya itu memang kita nggak izin. Karena menurut kita kan kita hanya dapat tugas kuliah yang harus kita selesaikan. Jadi kita dapat izin dari kepala desa, kita bisa melakukan penelitian di sini. Seperti itu. Kita juga belum tahu dampaknya bisa seperti yang sekarang juga kita juga nggak pernah tahu. Oh begitu. Terus itu temannya Mbak itu yang sering apa namanya? Yang pernah mungkin ya pernah ke rasukan itu gimana? Kalau untuk dari tadi sih saya sudah bicara sama Gus, ngobrol. Iya. Kayaknya kalau sudah seperti itu tuh agak sulit untuk mengembalikan dia ke yang semula karena kan sudah lubang, katanya sudah ada lubangnya kalau kayak gitu. Iya, iya, Terus betul. jadi susah untuk kita sembuhkan secara apa ya namanya, lebih ke kebatinannya. Kalau fisiknya mungkin kan kita bisa mengobati dari segi apa namanya, Non medisnya ya. non medisnya itu yang agak perlu proses yang lama. Nah, Mbak Sandra, dengan kejadian itu mungkin ntar ada penebetannya ya. Kalau sudah menyangkut dengan non medis, tentu ada yang menggerakkannya kan. Apalagi dari pihak sini memang nggak menyetujui ya, dari pihak kampung ini yang nggak menyetujui
akan keberadaan Mbak di sini. Apakah Mbak sudah pertimbangkan resikonya Mbak? Kalau emang yang menentang terus Mbak ngeyel untuk berlanjut, gimana Mbak? Resikonya sih, jika saya tidak melanjutkan beresiko pada pendidikan saya. Jika saya gitu ya. melanjutkan juga kan, tadi saya sudah minta tolong untuk Gus dan tim untuk membackup kita, mendampingi kita selama kita menyelesaikan tugas dari kampus. Karena teman-teman juga sebagian ada yang penasaran dengan ada apa dengan kejadian-kejadian yang baru kita alami tadi. Oh iya, memang ini yang perlu dikuak dan memang harus diselesaikan segera ya, karena kalau dibiarkan memang ini sangat membahayakan ya, karena akan melibatkan banyak warga yang tentunya akan ikut terpengaruh dengan aliran mereka yang sesat itu ya. Dan tentunya Gus juga dan tim juga tidak akan tinggal diam, tentunya akan membantu Mbak Sandra dan teman-teman agar misi dan tujuan tugas Mbak Sandra teman itu bisa lancar tanpa ada hambatan dari pihak-pihak yang memang tidak istilahnya yang tidak bertanggung jawab atau memang dia menolak Mbak di sini. Tapi mungkin di sini Mbak kira-kira berapa lama di sini? Untuk tugas dari kampus itu sekitar 1 minggu. Satu minggu. Ya. Dan kita di sini baru 2 hari. Oh gitu ya. Iya. Kita juga masih mau berkoordinasi dulu sama dengan tim yang lain. Apakah ada yang mau tinggal di sini atau mau ikut mengantar 2 teman saya tadi yang tadi pingsan. Oh iya ya, itu Mbak Nanda ya. Dari segi spiritual pengobatannya kan sulit kalau di sini, terus di sini. Ya karena kan dia itu sukmanya sering keluar masuk ya. Iya. Jadi nggak begitu mudah untuk segera pulih normal, butuh proses juga ya. Iya. Tapi ya saya harap Mbak di sini, Mbak Sandra di sini jangan merasa bagaimana ya, takut ya, dan juga tetap saja ngasih semangat sama teman-temannya biar tetap menuntaskan tugas Mbak di sini, karena terus juga nggak akan tinggal diam kalau memang sudah ada campur tangannya non medis atau dukun, pasti ini dukun ini pasti ujung-ujungnya. Dan Mbak Sandra sendiri mungkin ada pesan-pesan buat sahabat-sahabat UPO bagaimana agar tetap Mbak Sandra ini semangat mungkin. Kalau untuk pesan-pesan, dimanapun kita berada kan pasti ada hal-hal mistis seperti itu. Kita pun hidup berdampingan dengan mereka seperti itu, Ustaz. Ya, tetap semangat aja dijalani. Jika memang mereka mengganggu, selagi kita tidak apa-apa, ya sudah biarkan. Tapi kalau memang mereka berdampak seperti yang barusan, kita pun pasti akan segera mencari solusinya bagaimana. Seperti itu sih, Ustaz. Jadi kalau kita monoton takut, kita akan kalah sama makhluk yang apa ya, Ustaz ya, yang levelnya masih di bawah kita. Iya betul sekali ya, karena kita sebagai manusia itu ya makhluk yang paling sempurna ya. Jadi kita jangan kalah sama makhluk jin, setan ya, jangan. Dan kita juga harus terus berprasangka baik saja ya, berprasangka baik, karena kalau makhluk astral itu bagaimana prasangka kita ya. Iya, mereka bisa membaca
Ya betul. pikiran kita, terus hati kita kotor, yang hati kita bersih, mereka bisa tahu seperti itu. Energi-energi yang kita keluarkan itu yang mereka serap. Ya, ya Mbak Sandra, terima kasih ya atas informasinya, dan saya harapkan Mbak Sandra di sini tetap kuat ya, dan terus semangat untuk melaksanakan tugasnya, dan tentunya jangan lupa untuk berdoa terus ya Mbak Sandra ya. Iya Pak. Agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberi perlindungan dan kekuatan bagi Mbak Sandra sama teman-teman. Ya, baik sahabat, dimanapun berada ya, ini adalah Mbak Sandra yang luar biasa ya berjuangnya untuk melaksanakan tugasnya, dan kita doakan saja semoga Pak ini diberikan kelancaran, diberikan kekuatan, dan juga diberikan suatu semangat ya, yang tidak kalah dengan semangatnya para dukun-dukun yang ingin menghentikan aktivitasnya. Dan sahabat, begitu saya ini saja dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.